Dalam mimpi, aku berkeringat panik karena aku ditembak. Aku di belakang ambulans, para medis berusaha menenangkanku dan mereka berkata, "Jangan khawatir Pak Jin, kita akan segera sampai di rumah sakit. Jangan khawatir." Aku tidak peduli jika aku mati. Aku hanya ingin pergi dan mengucap syahadat terlebih dahulu. Aku tidak boleh mati kecuali sebagai muslim. Dan mereka berkata, tetap tenang, kita akan segera sampai. Dan aku berkata, dengar. Mereka berkata, biarkan kita sampai dulu. Dan aku berkata, kalian tidak mendengarkanku. Karena di belakang kepala aku mendengar, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Assalamualaikum Saudara Bilal, terima kasih telah menerima undangan kami. Kami sangat senang kamu hadir bersama kami. Aku akan memulai dengan bertanya, siapakah Ashley Bilal Chin? Dan bisakah kamu ceritakan sedikit tentang hidupmu? Baiklah, Ashley Chin adalah nama lahirku. Aku lahir dan besar di London di Inggris. Aku dibesarkan sebagai seorang Kristen, menghabiskan sebagian besar masa kecilku di London Selatan di perumahan pemerintah. Kemudian aku masuk Islam saat berusia 19 tahun, dan saat itulah aku memilih nama Bilal. Saat tumbuh, aku selalu tertarik pada musik, dan akhirnya aku membangun karir dari situ. Aku senang tampil di panggung sejak usia 14 tahun, memenangkan kompetisi di depan mikrofon, tapi sekarang aku di atas panggung membicarakan hidupku dan pengalamanku, hal-hal yang aku alami saat masih muda. Bisa dibilang, aku mengubah semua masalahku menjadi pesan. Jadi, aku di atas panggung di seluruh dunia sekarang membicarakan hidup dan pengalamanku dengan harapan tidak mengajari siapapun sesuatu, tapi menginspirasi orang yang berkenaan dengan perjalananku. Ya, dan aku adalah penyair lisan. Bisakah kamu menceritakan tentang hidupmu sebelumnya? Hidupmu sebelum Islam, bagaimana itu? Hidup di jalanan, jika boleh dibilang. Jadi hidup sebelum Islam di jalanan sangat menyedihkan. Itu adalah pengalaman pertamaku yang menyedihkan. Seperti mengapa kita tidak memiliki ini, mengapa kita tidak memiliki itu, mengapa ibuku menangis, mengapa ibuku sangat marah dan kesal, bagaimana kita bisa keluar dari kekacauan ini. Dan aku ingat, dan ini salah satu cerita unik dari masa kecilku. Ada seorang pria dengan masalah kesehatan mental besar bernama Glenn. Kami biasa memanggilnya Glenn gila, dan dia bau, pakaiannya buruk. Dia biasa lewat di perumahanku, dan semua anak-anak selalu lari saat dia datang. Ah, Glenn gila datang! Dan kami lari. Karena dia tampak gila, seperti dia sedang minum obat. Tapi ibuku yang juga miskin seperti dia selalu mengundangnya ke rumah kami. Dia mengundangnya ke rumah dan dia menawarkannya seperti, oh kamu mau makan malam? Dan dia bilang ibuku itu sangat frontal. Glenn, kamu bau. Kamu sudah mandi hari ini? Sudah mandi? Apakah orang-orang tidak memberimu? Karena dia tinggal di rumah sakit jiwa dan teman-temanku biasa mengejekku dan tertawa padaku dan berkata, ah kenapa Glenn gila di rumahmu? Apakah itu ayah tirimu? Apakah itu pacar ibumu? Dan itu membuatku marah. Seperti bukan ini dan itu. Jadi aku marah pada ibuku. Mengapa kamu terus membiarkan Glenn gila di rumah? Sampai setiap kali dia pergi, dia selalu berkata pada ibuku, oh, kamu punya uang? Bisakah aku minta 2 pound untuk membeli minuman? Bolehkah aku minta 1 pound untuk ini? Bisakah aku minta 5 pound? Dan ibuku yang sama miskinnya selalu berkata, ah, Glenn, melihat ke bawah di samping sofa, mencari apakah ada koin, dan dia memberikannya apapun yang dia bisa. Pernah juga ada hari ketika listrik kami habis. Ibuku di rumah, beberapa bulan kemudian dia menangis, dia minum. Dia memukul-mukul lemari dapur. Dan aku dulu takut saat dia begitu karena dia mabuk. Dan aku ingat dia berkata, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kamu harus berdoa kepada Tuhan. Karena aku tidak tahu bagaimana kamu akan pergi ke sekolah besok. Kita tidak punya uang untuk makan malam. Kamu harus berdoa karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Seperti kita akan mati seperti ini, aku lebih suka kita mati saja. Dan aku seperti, ibu, kenapa dia bilang ingin mati? Jadi pada saat itu, aku mulai berdoa. Dan aku ingat berdoa untuk ibuku seperti, Tuhan bantu ibuku. Seperti, bantu dia agar tidak seperti ini lagi. Bantu kami agar mempunyai uang. Lalu ada yang mengetuk pintu. Dan saat pintu diketuk, biasanya ibuku berkata seperti, jangan langsung membuka pintu. Karena dia berutang pada orang-orang. Bisa jadi siapa saja. Jadi aku biasa melihat melalui jendela terlebih dahulu. Dan aku melihat siapa yang datang dan memberitahunya. Oh, itu orang ini. Jadi kulihat dulu. Aku berkata, ibu, itu Glenn gila. Dia berkata, ah tidak hari ini, dia berutang banyak hal. Dia membuka pintu, lalu seperti, Glenn, aku tidak punya waktu hari ini. Aku tidak punya makanan di rumah, tidak ada apa-apa. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan kepadamu. Dan dia berkata, tunggu. Dia hendak menutup pintu. Dia berkata, tunggu. Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Dan dia berkata, apa? Dan dia berkata, aku punya uang. Aku punya uang. Mereka memberiku 80 pound. Dan aku ingat kamu selalu membantuku. Aku ingin memberimu 20 pound. Jadi ibuku seperti, ah Glenn, peluk aku. Dan dia memeluknya. Dan dia memberikan ibuku 20 pound. Aku ingat aku baru saja berdoa. Aku berdoa, Tuhan, bantu ibuku. Berikan kami uang. Dan kemudian pintu diketuk. Dan aku menulis salah satu puisiku yang berjudul Tanda-Tanda. Di mana aku berkata,
berkata, kami miskin, berdoa untuk uang, lalu pintu diketuk. Kami takut, berdoa untuk keselamatan, dan mobil berhenti. Ada begitu banyak beban di baliknya. Aku memikirkan tentang waktu itu seperti itu adalah pertama kalinya aku mengalami, wow, aku berdoa dan pintu diketuk, dan kami mendapatkan uang. Itu adalah jawaban. Jadi aku memiliki hubungan erat dengan Tuhan sejak saat itu. Aku biasa berbicara dengannya sepanjang waktu saat aku masih muda. Aku bukan Muslim, tapi aku tahu Tuhan itu ada. Aku pergi ke gereja. Apakah kamu memahami agama Kristen atau kamu berdoa langsung kepada Tuhan, Tuhan yang satu? Jadi sebagai seorang Kristen yang pergi ke gereja setiap minggu, saat doa Jumat, aku tidak akan pernah lupa. Kami biasa bergantian memimpin doa sebelum kita makan, dia biasa memberi kami makan. Dan aku berusia sekitar 11 tahun. Aku melanggar aturan. Jadi ketika giliranku memimpin doa, aku tidak berdoa dengan benar seperti yang seharusnya. Aku malah membuat rap atau irama, dan hanya, kau tahu, bertingkah konyol seperti anak-anak. Aku mencoba membuat orang tertawa. Aku seperti, terima kasih Tuhan atas kentang goreng. Terima kasih Tuhan atas kacang ini. Terima kasih Tuhan atas. Ya, aku mencoba membuat orang tertawa. Lalu aku dimarahi. Ketika aku dimarahi, aku mencoba berlagak cerdik dan bilang, apa salahnya? Aku bilang, terima kasih Tuhan atas makanan, kentang goreng, kacang. Dia berkata, kita harus mengucapkan atas apa yang akan kita terima dalam nama Yesus. Itu, aku bilang, ya, tapi aku sudah berterima kasih pada Tuhan atas segalanya. Jadi sama saja. Dan saat itulah aku menyadari dia berdebat mengatakan dalam nama Yesus. Aku bilang, mengapa? Tapi aku sudah berterima kasih pada Tuhan. Dan aku pikir aku mengatakan sesuatu yang konyol, berusaha tampak pintar. Tapi kemudian aku mulai berpikir, aku paham maksudnya. Karena aku bilang, oke, tapi bukankah Tuhan tidak? Dan aku bilang, baiklah, jadi kamu yang membuat makanan, tapi aku harus berterima kasih pada wanita lainnya. Bagaimana itu masuk akal? Aku hanya ingin langsung menghampiri wanita itu dan mengucapkan terima kasih padanya. Mengapa aku harus melalui kamu? Dan aku menceritakan ini pada ibuku, terkait Yesus, Trinitas, dan aku bilang, aku tidak tahu, aku hanya percaya pada Tuhan. Jadi aku tinggalkan gereja sejak muda, usia 13 atau sekitar itu, dan saat itu aku tidak tahu. Aku hanya percaya ada Tuhan. Itu satu hal yang aku kurang yakin. Ada ketidakpastian terkait segalanya. Sungguh menarik. Jadi kamu tidak tahu tentang Islam saat itu? Lalu bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Ada seorang pria dalam percakapan itu, pria yang kuajak bicara. Dia adalah seseorang yang kukagumi di jalanan ketika aku berada di perumahan, dan tidak banyak yang seperti itu. Pria itu biasa mengendarai mobil atap terbuka dengan kalung besar dan gigi emas. Dan dia datang mengendarai sepeda motor, melakukan aksi wheelie, dan kami anak-anak sangat terkejut. Seperti pria itu keren sekali. Aku bahkan sering berbohong dan bilang, yo, itu sepupuku, itu sepupuku. Dan semua orang melihatku seperti, jangan bohong, dia bukan sepupuku, tapi dia sangat keren. Aku ingin dia menjadi sepupuku. Sekarang, aku memulai studio musikku dengan adiknya. Jadi, kami punya studio di loteng rumah ibunya. Sekarang, aku belum pernah melihat kakaknya, yang dulu mengendarai motor dan mobil selama bertahun-tahun. Dan suatu hari, kami di studio, kami lebih tua sekarang, berusia 18 tahun, sekarang kami mempunyai sepeda motor. Kami telah mewujudkan mimpi kami. Tapi, di mana kakakmu? Aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Dan suatu hari dia berkata, kakakku di bawah. Dan kemudian dia naik ke atas. Dia datang, mengetuk pintu, membuka pintu, dan dia seperti dia melihat kami, dan aku berharap dia berkata, yo, kamu terlihat baik, motor apa itu di luar? Bla bla. Tapi dia hanya berkata pada adiknya, kecilkan volume musik, tolong, 5 menit, dan pergi. Kemudian dia kembali dan berkata, yo, kecilkan volume musik, 5 menit, tolong, dan pergi. Dan dia melakukan itu beberapa kali sepanjang hari, tapi dia tidak masuk dan berbicara banyak dengan kami. Dia renggang. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku tahu mengapa dia menyuruh kami mengecilkan volume musik kami. Kakaknya telah menjadi Muslim. Dia di bawah sedang sholat. Dan dia tidak ingin mendengar duf 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 saat dia sedang sholat. Bagaimana aku tahu dia Muslim? Suatu hari, dia masuk ke ruangan dan berbicara dengan kami. Dan sekarang kami sudah remaja. Ada periode transisi itu, awal kehidupan kami antara ketidaktahuan, hingga kami sampai pada tahap di mana kami harus memutuskan apa yang akan kami lakukan. Seperti, mengapa kami ada di sini? Untuk apa kami hidup? Dia berkata, apa yang kalian lakukan? Apa tujuan hidup kalian? Aku menganggap pertanyaan itu cukup serius. Dia berkata, kalian tidak percaya pada Tuhan. Aku menjawab, aku percaya pada Tuhan. Ya, aku percaya pada Tuhan. Tentu saja. Dan dia berkata, kalian datang dari Tuhan. Ketika kalian mati, apa yang kalian pikir akan terjadi? Aku berkata, kalian tidak akan tahu. Akan gelap. Dia berkata, kalian datang dari Tuhan. Dan setelah kalian mati, kalian akan kembali pada Tuhan itu. Dan kalian harus berdiri dan mempertanggungjawabkan segala yang telah kalian lakukan selama kalian di sini. Jadi sekarang, mengapa kalian di sini? Kalian sedang diadili. Kalian sedang diuji. Malaikat mencatat semuanya. Dan ketika dia mengatakan itu kepada kami, aku tidak
tidak akan pernah lupa saat itu, di mana dia mengatakan bahwa malaikat mencatat segala apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan di depan umum, apa yang kalian lakukan saat sendiri. Jadi hari kiamat kalian akan seperti apa saat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan. Kalian telah melakukan ini, kalian telah melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Aku berkata, wah, hari ini sungguh gila. Aku hanya ingin membereskannya sedikit, dan itu adalah awal perjalananku pada Islam. Lalu bagaimana kamu mendekat pada Islam dan akhirnya masuk Islam? Orang itu berkata kepadaku, sekarang kamu mengambil langkah ke arah Allah. Allah akan berlari ke arahmu. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu. Tapi selama beberapa bulan ke depan dalam hidupku, semua yang dia katakan masuk akal. Aku berkata, aku hanya percaya pada Tuhan. Orang itu berkata kepadaku, lihatlah di kamus apa itu Muslim. Kamu terdengar seperti Muslim, hanya percaya pada Tuhan. Pesan terakhir dari Muhammad SAW adalah kembali ke keadaan asal. Beribadah hanya kepada Tuhan. Dan jika kamu menerima itu sebagai agamamu, kamu adalah Muslim. Jadi aku menyadari itu yang paling dekat denganku. Agama yang aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Sekarang ada di mana-mana di sekitarku. Dimanapun aku berbalik, aku hanya melihat Islam, Islam, Islam. Seperti tanda-tanda datang kepadaku. Aku sedang memarkir sepeda motorku, kadang aku mengendarai motor di luar toko. Dan aku bilang pada orang yang selalu kulihat di sana, bisa tolong jaga motorku? Aku pergi ke pasar sebentar. Tapi hari ini dia berkata kepadaku, ya, aku akan menjaga motormu, tapi ambillah ini. Dia memberiku sebuah pamflet. Apa yang kamu tahu tentang Islam? Aku bertanya, ini apa? Kamu Muslim? Dia berkata, ya, aku di sini setiap waktu. Aku kira dia hanya menjual batang yang berbau enak itu. Tapi dia mempunyai toko dakwah yang lengkap. Ini pertama kali aku berbicara dengannya. Jadi aku menerimanya dan berkata, ya, aku sedang belajar tentang ini. Aku tertarik. Aku sedang mengemudikan mobilku dan ada musik yang biasa aku dengarkan dan pembawa acara yang biasa rap. Aku biasa mendengarkan mereka sepanjang waktu. Tapi sekarang aku mendengar salah satunya mengatakan hal berbeda. Dia berkata, insya Allah kita sampai ke jannah. Jangan pernah mengendarai dalam mobil setan. Assalamualaikum warahmatullah. Dan aku mulai berpikir, aku sudah mendengar ini berkali-kali. Tapi aku tidak tahu apa yang dia katakan. Sekarang setelah berbicara dengan muslim tua ini, aku mengerti. Sekarang aku mengemudi dan mendengarkan itu. Aku seperti, dia berbicara seperti, lalu aku sadar dia adalah Muslim. Sekarang aku mulai menyadari, itu sebenarnya ada di mana-mana. Agama ini ada di sekelilingku. Kemudian aku mencari tahu lebih dan lebih. Aku kembali ke orang yang sama dan berbicara dengannya. Dan jujur saja, aku tidak perlu banyak diyakinkan. Karena begitu aku mengerti bahwa aku diciptakan oleh Tuhan, aku menerimanya. Aku juga menerima bahwa siapapun yang menciptakanku pasti tahu apa yang terbaik untukku. Sangat sederhana. Seperti jika kita punya kamera di sini, aku hanya berpikir aku membeli kamera itu, jadi aku pemiliknya. Tetapi itu tidak berarti aku tahu lebih baik dari orang yang membuatnya. Jadi meskipun aku memilikinya, mungkin aku seperti, ya milikku, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Tentu saja. Tapi jika aku tidak mengikuti petunjuknya, aku tidak akan mendapatkan yang terbaik dari kamera itu. Pasti akan rusak. Sekarang yang paling buruk yang aku lihat dalam hidup adalah kita sedang rusak. Kita semua sedang rusak sebagai manusia. Tapi kita mengeluh, mengapa aku mengalami ini? Mengapa aku mengalami itu, tapi kita tidak mengikuti petunjuk dari yang menciptakan kita. Jadi aku berkata, jika Tuhan menciptakanku, Dia memberikan instruksi padaku bagaimana menjalani hidup. Aku tidak melihat ini sebagai aturan. Aku melihat ini sebagai instruksi yang harus aku ikuti jika aku ingin mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Karena aku tidak membuat Tuhan lebih besar. Aku tidak membuat Allah lebih besar dengan mengikuti aturan-aturan ini. Itu untuk diriku sendiri. Untuk keuntunganku sendiri. Dia berkata, lakukan ini. Aku berkata, kau tahu apa? Jika aku diciptakan oleh Allah, caraku menyembah Allah adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk ini. Itu lebih baik untuk diriku sendiri. Dan kemudian aku mendapatkan yang terbaik dari kehidupan ini dan yang terbaik di kehidupan berikutnya. Dan setiap aturan, aku melihat manfaatnya. Entah itu tidur di sisi kananmu, kamu melihat manfaatnya. Entah itu makan dengan tangan kananmu, kamu mengerti. Sholat 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, itu bukan beban. Itu sebenarnya hal-hal yang lebih baik untukmu. Jadi beberapa di antaranya aku merasa sulit, tapi aku sadar, kau tahu, jika Tuhan menciptakanku dan Dia mengatakan ini adalah yang terbaik, cara kita tidak berhasil. Caraku tidak berhasil. Aku menghasilkan uang, aku membuat film, aku melakukan ini. Ada kekosongan di dalamnya. Ada yang hilang. Aku melihat manusia, semua orang membawa kekosongan ini. Aku melihat kutipan yang mengatakan, kita adalah bangsa orang-orang sedih dengan gambar-gambar bahagia. Dan aku melihat itu benar. Seperti semua orang sedih. Mengapa? Karena kita semua mencoba mengerti hidup sendiri. Jadi hal-hal semacam ini setelah membaca buku-buku membuatku berpikir, aku ingin menjadi muslim. Aku ingin berserah diri pada kehendak Allah. Apa hal terakhir yang terjadi sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk bersyahadat dan bagaimana cerita syahadatmu? Assalamualaikum saudara-saudariku. Kami menyadari 80% penonton kami, termasuk pada video ini, belum mensubscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kami adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video-video kami. Towards Eternity bukan hanya sebuah YouTube channel, tapi juga sebuah madrasah
Di sini kami mencoba mengedukasi diri kami sendiri dan para remaja. Alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat seperti tindakan kecil, tapi insya Allah itu akan membantu kita menjangkau jutaan orang. Sekarang ayo klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama towards eternity. Apa hal terakhir yang terjadi sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk bersyahadat dan bagaimana cerita syahadatmu? Jadi aku percaya bahwa Islam adalah agama yang benar, tapi aku seperti takut menjadi muslim. Aku tahu, sekarang setan sedang berbisik di telingaku. Aku pikir mungkin aku belum siap. Apakah aku sudah cukup paham? Mungkin jika aku menjadi muslim dan tidak menjadi muslim yang baik, seperti aku tidak ingin melakukannya dan tidak melakukannya dengan benar. Jadi aku menunda-nunda, tapi aku tahu itu adalah agama yang benar. Dan saudaraku selalu menemuiku dan berkata, apakah kamu siap? Dan aku bilang, segera insya Allah. Dan kamu tahu, aku berkata segera. Dan dia berkata, katakan insya Allah. Aku berkata, insya Allah, insya Allah. Dia berkata, artinya jika Allah menghendaki. Dan dia terus berkata, kematian datang kapan saja. Malaikat maut bisa mengunjungimu setiap hari. Dan salah satu waktu itu Allah akan berkata, jadilah. Dan itu akan terjadi. Jadi itu menguatkanku. Dan dia berkata, jangan mati. Kecuali kamu mati dalam keadaan berpasrah. Dan jangan mati kecuali kamu mati sebagai seorang muslim. Ini adalah surah Ali Imran. Jadi aku berkata, tidak, aku akan melakukannya segera. Aku akan melakukannya segera. Dan kemudian aku mendapatkan peringatan besar. Studio tempat kami berada, manajer kami terbunuh. Dia bahkan tidak terlibat dalam kejahatan. Aku pikir kematian sangat dekat sekali. Aku ingat bermimpi, aku tertembak, dan itu seperti dalam mimpi. Aku berkeringat, aku panik. Aku pikir itu sangat nyata. Aku di belakang ambulans. Para medis berusaha menahanku dan mereka berkata, jangan khawatir Pak Chin, kita akan segera sampai di rumah sakit. Jangan khawatir, tetaplah di sini. Tapi dalam mimpi aku ingat berkata, aku tidak peduli jika aku mati. Aku hanya ingin pergi dan mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Aku tidak boleh mati kecuali dalam seorang muslim. Dan mereka bilang, tetap tenang, kita akan segera sampai. Dan aku berkata, dengar, bisakah kamu mendengarku? Aku harus menjadi muslim terlebih dahulu. Bisakah kita pergi ke sana sebelum ke rumah sakit? Mereka berkata, kita akan sampai di sana dulu. Dan aku berkata, kalian tidak mendengarkanku. Aku harus menjadi muslim. Karena di belakang kepalaku aku mendengar, jangan mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Aku berpikir, tidak, aku akan mati. Tapi aku belum melakukannya. Aku sudah menunggu terlalu lama. Aku akan mati. Aku terbangun. Ketika aku terbangun dari mimpi itu, kamu tahu, saat itu ketika kamu seperti itu hanya mimpi. Terasa sangat nyata. Aku berkeringat dan aku sangat lega. Aku baik-baik saja. Aku tidak tertembak, itu hanya mimpi. Kemudian, aku mandi dan melanjutkan hariku, mengemudi mobilku. Aku ingat aku pergi ke studioku, aku berbicara dengan kakak laki-laki itu. Aku berkata, aku bermimpi, kamu tahu, aku ditembak, kawan, dan aku menceritakan tentangnya. Dan dia berkata, saat kamu dalam mimpi itu, kamu panik, kamu berkeringat, kamu pikir semuanya dipertaruhkan. Aku berkata, ya, 100%. Dan dia berkata, saat kamu terbangun, kamu hanya berkata, itu hanya mimpi. Ya, kamu hanya mandi dan melanjutkan harimu. Aku berkata, iya, tepat sekali. Dia berkata, itulah kehidupan ini. Dia berkata, sekarang saat kamu dalam kehidupan ini, semua hal yang kamu khawatirkan, kamu panik, kamu stres, kamu bekerja keras, depresi, kamu tahu, saat kamu pergi ke kuburan, malaikat akan datang kepadamu dan bertanya, berapa lama kamu di kehidupan itu? Kamu akan berkata sehari, sebentar sekali, itu saja. Dia berkata, orang dalam kuburan melihat kembali kehidupan ini dengan cara yang sama orang yang terbangun dari mimpi melihat mimpi. Dia berkata, kehidupan ini tidak ada apa-apanya. Aku berkata, kamu tahu, mengapa aku membutuhkan waktu lama? Aku siap menjadi muslim sekarang. Aku ingin melakukannya hari ini. Aku ingin mengucapkan syahadat hari ini. Dia berkata, apa? Hari ini? Dan aku berkata, ya, hari ini, aku siap. Dia berkata, ayo pergi. Rumah Yasir selalu terbuka. Mari kita pergi ke sana. Kamu bisa mengucapkan syahadat di sana. Lalu dia menelepon saudara Yasir dan berkata, Paman Yasir, Assalamualaikum. Aku bersama seseorang yang ingin mengucapkan syahadat. Dia berkata, bawalah dia. Lalu kami pergi ke sana. Mereka semua senang memiliki aku di sana. Dia membawa makanan. Dan semua pengalaman-pengalaman ini, aku duduk di sebelah seorang pria. Dan mereka membawa nampan perak besar penuh makanan dan berkata, ayo sini, mari kita makan. Mereka berbagi piring yang sama. Mereka makan bersama. Mereka mau menjadi satu. Setelah kita makan, mereka berkata, apakah kamu siap sekarang? Dan saudara yang duduk di depanku seperti berikan tanganmu. Dan kemudian aku mengulangi kata-katanya. Dan aku hanya ingat pandangan di mata semua orang ketika aku mengucapkan kata-kata itu. Seperti mereka berada di jannah. Aku telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka berdiri dan semua memelukku. Dan seperti aku tidak pernah memeluk pria sebelumnya. Merekalah yang memelukku. Salah satunya Yasir. Aku ingat dia memelukku dan menciumku di pipi seperti, wah, ini seperti cinta. Selamat datang, Allah
Allahu Akbar. Sekarang kamu adalah seorang muslim. Dan seorang pria berkata, bagaimana perasaanmu? Aku bilang, kamu tahu, aku merasa berbeda. Aku merasa seperti sangat berbeda. Aku merasa murni seperti segar. Dia berkata, pulanglah, mandi. Dan mereka seperti, ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus mulai sholat 5 kali setiap hari. Apakah kamu tahu cara sholat? Dan semua orang datang kepadaku dan aku sangat kewalahan. Aku belajar, kemudian seorang pria menulisnya untukku sehingga aku dapat catatan di kertas. Aku ingat membawa kertas itu sekitar seminggu. Membawanya ke kamar mandi, meletakkannya di samping, melihatnya, tangan, semua itu, dan lalu terkena air. Tinta itu mulai luntur. Dan aku ingat menulis cara sholat. Aku menggambar stickman di sebelahnya, dan aku meletakkannya di lantai. Aku membacanya dan berkata, angkat tangan ke atas, Allahu Akbar. Letakkan lengan di atas dada, katakan Alhamdulillah. Dan aku biasa membacanya. Dan setelah sekitar 5 hari, aku tidak memerlukan kertas itu lagi. Aku tahu, karena aku melakukannya. Mereka berkata, kamu harus sholat 5 kali setiap hari. Mungkin kadang-kadang kita terlalu lunak, tapi karena mereka berkata harus, aku tidak melihatnya sebagai pilihan. Dan aku tahu, seperti kadang-kadang, hari ini, aku menceritakannya dengan orang-orang. Dan mereka berkata, aku tidak sholat, aku melewatkan sholatku. Dan aku berkata, oh kamu berbicara, kamu mengatakannya seolah-olah itu pilihan. Kamu tidak boleh begitu terkait sholat. Dan banyak, tidak ada dari kita yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi satu hal yang aku katakan adalah, lihat, sholat itu yang akan menyelamatkan kita. Itu waktu kita meminta Allah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Jangan lihat itu sebagai pilihan. Jadi bagaimana reaksi keluargamu karena kamu sangat bersyukur pada Allah karena telah membimbingmu? Apakah kamu mencoba mendakwahkan Islam kepada mereka juga? Aku pikir secara alami ketika kamu menemukan agama, rasanya seperti kamu memenangkan lotre. Jadi aku senang. Hal pertama yang kulakukan adalah aku pergi ke toko muslim. Aku membeli sorban, aku mengikat rambutku, aku membeli jubah. 6 bulan setelah bersyahadat, berjalan-jalan seperti aku baru lulus dari Universitas Madinah. Berjalan di rumahku, ibuku melihatku, berkata dia berpakaian seperti dia dari Afghanistan sekarang. Dan aku berbicara dengan ibuku. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa ada orang dan ini terjadi, dan minuman yang kamu minum akan membawa kamu ke neraka, dan bla bla bla, dakwah. Dan ibuku berkata, apa itu? Aku bahkan berbicara dengan aksen, karena itu seperti aku telah mendengarkan begitu banyak ceramah, aku meniru aksen Arab ini. Dan ibuku melihat, mengapa kamu berbicara seperti itu? Seperti kamu baru datang dari luar negeri. Kurasa terkadang kamu kehilangan identitasmu dan kamu hanya masuk seperti, wah, itu tidak berhasil. Aku pikir ibuku mungkin sedikit takut. Itu seperti apa yang dia lakukan. Dan aku pikir, ketika kamu tak tahu banyak, kamu suka berbicara terlalu banyak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku masih baru. Aku baru saja mengikuti beberapa kelas dan aku bertingkah seperti aku tahu segalanya. Aku mendakwahkan semua orang. Dan aku mengoreksi semua orang ketika mereka melakukan kesalahan. Dan aku memberitahu semua orang. Ini buruk, ini buruk. Pengetahuanku sangat sedikit. Tapi seperti kamu bisa tahu, seberapa banyak pengetahuan seseorang dari karakter mereka. Dari sopan santun mereka. Dari kebijaksanaan mereka. Jadi sopan santunku berantakan. Aku hampir punya ego. Aku bertingkah seolah-olah lebih baik dari orang lain karena aku memiliki ini. Dan aku hampir berbicara merendahkan orang lain. Itu tidak berhasil sama sekali. Jadi, sejujurnya ibuku tidak tertarik. Adik perempuanku juga tidak tertarik. Dan semakin kamu belajar, semakin sedikit kamu berbicara. Dan karaktermu menjadi lebih baik. Jadi aku hampir tidak mengajari ibuku apapun. Aku hampir tidak mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Sekarang aku punya hati nurani. Bagaimana perasaannya jika aku mengatakannya? Jadi aku lebih sedikit, belajar lebih banyak, berkata lebih sedikit. Dan saat itulah ibuku menjadi lebih tertarik dan lebih penasaran. Karena dakwah terbaik adalah dalam tindakanmu. Jadi dia melihatku menjadi pria yang baru. Dan dia berkata, aku ingat kami biasa membersihkan rumah setiap minggu. Dan akan ada seperti musik reggae diputar. Tapi sekarang aku memutar ceramah Islam di kamarku. Ibuku di bawah membersihkan dan dia bisa mendengar ceramah itu. Dia berkata, oh apa itu? Aku berkata, ceramah Islam. Dia berkata, tapi aku mendengar mereka berbicara tentang Yesus. Aku berkata, ya? Jadi tunggu, apakah mereka membicarakan Yesus dalam Islam? Aku berkata, ya, seperti ada semua cerita itu di Alkitab dan Al-Quran juga, kau tahu? Dia berkata, biarkan aku mendengarnya kalau begitu. Bawa ke sini saat kamu selesai. Baik, jadi aku berikan pada ibuku. Aku sering mendengar, dia selalu mendengarkan rekaman ini. Satu rekaman yang aku berikan padanya. Setiap kali aku pulang, ibuku memutar rekaman itu. Kamu benar. Dan kadang dia memasak, dia memutar rekaman itu, aku berkata, kamu memutar rekaman itu lagi? Ya, aku suka. Itu sangat menarik apa yang dia katakan. Aku berkata, oke, aku punya yang lain jika kamu mau. Dan aku memikirkan rekaman yang ingin aku berikan padanya untuk ditonton. Aku berkata, ini yang bisa kamu tonton. Lalu aku pergi mengambilnya. Itu Ahmad Didat. Dia berdebat dengan seorang Kristen. Apakah Alkitab itu firman Tuhan yang sebenarnya? Tapi cara debatnya, aku ingat membiarkan ibuku menonton
menontonnya, dia terus menonton, dan dia seperti, ya, dia hanya mengeluarkan Alkitabnya, mendengarkan, dan dia berkata, tunggu, tidak, ya, dia benar, dan dia marah pada TV. Tidak, dia tidak mengatakan, iya, aku ingat, aku melihat ibuku menangis. Dia berbicara kepada Tuhan sambil menangis. Ibuku memiliki banyak rasa sakit dalam dirinya, banyak rasa sakit, hal-hal yang dia alami dalam hidupnya. Dia ditinggalkan saat masih anak-anak tanpa keluarga, dan dia berkata, dia benar. Aku bisa melihat dia hanya setuju dengan Muslim. Itu benar. Aku pergi ke kamarku di lantai atas, berdoa, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah ibuku. Aku bisa melihatnya. Dia datang. Tolong, ya Allah, bimbinglah dia. Dan kamu tahu, aku akan jujur. Aku ingat aku pergi ke kantor dan guruku yang menuntun orang-orang bersyahadat. Aku belajar dengan guru ini secara privat, dan aku benar-benar percaya. Kamu tahu, ketika Allah berkata, ingatlah aku dan aku akan mengingatmu. Ketika sungguh-sungguh dan benar-benar, jika aku hanya fokus pada hubungan aku dengan Allah, Allah akan mengurus semua urusanmu. Sekarang, melalui kelas-kelas ini, kami melakukannya dan terus melakukannya. Dialah yang berkata, kamu belajar dengan baik di ruangan ini, tapi kurasa kamu terganggu saat di luar. Kenapa kamu tidak pergi ke Mesir? Itu asalku. Dan aku bisa dapatkan guru untukmu di sana. Kamu tidak akan terganggu. Jadi begitulah caraku memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk belajar. Jadi ketika aku berpikir seperti itu, karena berada di jalur itu, aku ke sana, belajar, dan mempelajari. Lalu mengambil langkah besar untuk mengatakan, kamu tahu, aku akan pergi ke Mesir untuk belajar dan meninggalkan segalanya. Aku merasa seperti itu adalah hadiah. Seperti aku bahkan belum berbicara dengan ibuku, di mana rasanya seperti, ya, mereka berdua ingin bersyahadat. Aku duduk di kantor yang sama dengan guru itu, dan dia berkata, kamu berangkat ke Mesir besok. Aku berkata, iya, tapi ini ibuku, ini adik perempuanku, dan dia menuntun mereka bersyahadat. Mereka duduk di sana dengan kerudung di kepala. Seperti aku benar-benar melihat kamu mengingat Allah, Allah akan mengurus urusanmu. Mereka berdua bersyahadat? Mereka berdua bersyahadat. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi mengapa kamu memilih untuk rap? Rap dan puisi tidak direncanakan. Ketika aku tinggal di Mesir, itu adalah pertama kali aku bepergian. Aku merasa sangat jauh dari segala yang aku tahu dan segala yang membuatku nyaman. Aku ingat berdiri di balkonku di apartemen murah ini dan hanya berpikir, wow, aku di Afrika. Bagaimana bisa aku sampai di sini? Dan aku sedang belajar bahasa Arab. Aku hanya merasa seperti cukup emosional bahwa aku sangat jauh dari ibuku. Aku tidak memiliki ponsel. Aku hanya sendirian, tapi aku merasa damai. Dan ketika kamu merasa seperti itu, kadang-kadang kamu merasa yang kamu punya hanyalah Allah. Aku ingat, seperti yang aku katakan, ketika kami di jalanan dan melakukan hal-hal, menulis adalah seperti terapi kami. Itulah cara kami mengeluarkan apa yang kami rasakan. Jadi ketika aku di sana, aku tidak menulis untuk tampil. Aku hanya mengatakannya. Aku menemukan diriku di sisi lain dunia ini. Semua untuk agama ini. Semua untuk yang Allah wahyukan. Lihatlah Bilal di apartemen kecil sendirian. Al-Quran di antara lututku, buku-buku tertumpuk di rakku. Saat aku membaca, kenangan menyilaukan aku di hariku. Semuanya terlihat berbeda. Banyak hal telah berubah. Kata Bilal, dunia ini sekarang tidak terlihat sama. Semua hal yang aku suka dulu, aku tak bisa menyukainya lagi. Jadi ini yang mulai kulakukan. Aku hanya melakukannya di apartemen, kamu tahu, di waktu luangku. Dan seperti aku hanya melewati perasaanku dan perjalananku. Jadi singkatnya, ketika aku kembali ke London, kami pergi ke masjid di Lewisham saat Idul Fitri, dan imam di sana dia berkata, kamu pergi ke Mesir, bagaimana rasanya? Kamu harus berbagi ceritamu di masjid. Aku berkata, tidak mungkin. Aku berkata, tidak. Dia berkata, ayo. Aku akan membawamu ke depan. Dan aku berpikir, tidak mungkin. Semua orang tua ini, paman-paman, apa yang mereka akan pikirkan ketika aku pergi ke depan masjid dan berbicara. Menarik lenganku. Assalamualaikum semua. Kamu kenal saudara Muslim Bilal? Dia akan menceritakan kisahnya serta puisi indah dan lainnya. Aku menjadi pusat perhatian. Aku seperti, aku menemukan diriku di sisi lain dunia ini. Dan aku menceritakan kisahku. Aku ingat itu. Aku berima dan aku terus berlanjut. Aku ingat betapa terhanyutnya semua orang. Jujur, itulah bagaimana hal itu terjadi. Aku tidak pernah benar-benar memiliki rencana seperti, aku ingin menjadi artis nasyid atau penyair. Itu lebih pribadi. Dan jika seseorang memintaku untuk melakukannya, aku akan pergi dan melakukannya. Dan aku masih sama sekarang. Itulah mengapa aku selalu berkata kepada Allah, jika itu baik untukku, terus datangkanlah. Jika itu buruk untukku, hentikanlah. Dan itu saja. Bisakah kamu berbagi kalimat favoritmu, berimah, dan bisakah kamu menjelaskannya kepada kami? Apa artinya? Aku sedang di Malaysia, tampil. Aku ke sana beberapa kali untuk tampil. Jadi aku menampilkan rap berjudul Saudara. Dan itu seperti, Saudara, apakah yang kamu inginkan untukku? Seperti apa yang kamu ingin untuk dirimu sendiri? Saudara, apakah kamu berdoa, Allah berikanku kekuatan dan kesehatan? Saudara, apakah kamu bergosip tentangku? Seperti aku sebuah bintang. Saudara, apakah kamu mencintaiku? Fi sabilillah. Saudara, apakah kamu ingin? Karena aku berpikir hanya orang-orang beriman sejati yang akan berakhir di surga. Dan kamu bukan orang beriman sejati, kecuali kamu mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai
mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi kita benar-benar saudara, Bilal. Dan aku berpikir, tapi yang aku lihat di antara saudara-saudara adalah, apakah kita benar-benar mencintai satu sama lain? Apakah kita benar-benar menginginkan satu sama lain? Apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri? Atau apakah kita menikmati seperti menunjuk satu sama lain dengan jari, merendahkan satu sama lain? Apakah ini cinta yang sebenarnya? Apakah kita benar-benar orang beriman yang menginginkan surga? Atau apakah kita terjebak dalam gelembung dunia? Apakah kamu mengerti? Jadi aku membuat itu. Saudara, apakah yang kamu inginkan untukku seperti apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri? Dan itu berjalan cukup baik. Dan kemudian aku mendengar seseorang berteriak, bagaimana dengan saudari perempuan? Aku berkata, aku menjadi pusat perhatian. Aku seperti, saudari, apa yang bisa aku katakan? Dan aku teringat postingan sebuah argumen yang aku saksikan di Facebook. Seorang saudari perempuan yang seperti kamu tidak bisa melihat foto-fotonya, mengatakan sesuatu seperti, ya tapi semua saudara laki-laki begitu tertarik pada perempuan yang menunjukkan segalanya. Aku ingat berpikir, tidak, itu bukan kebenarannya. Bukan seperti itu seperti, saudari, aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu. Saudari, aku bahkan tidak mendengar suaramu. Saudari, aku bahkan tidak mencium aromamu. Kamu pasti yang Allah kirimkan. Saudari yang solihah, aku bahkan tidak. Jadi, aku langsung membahas itu setelahnya. Dan aku mengangkat masalah ini untuk mengatakan, perhatikan, jangan pernah merasa hanya karena kamu seperti, oh mereka lebih memilih itu. Kamu solihah, seperti nyamanlah dengan apa caramu berperilaku. Jangan pernah merasa, aku harus melakukan lebih banyak untuk cocok dengan itu. Kamu tahu? Akhirnya, jika ada kesempatan untuk berbicara kepada semua non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka? Aku akan mengatakan, sebagai manusia, kita perlu belajar bagaimana berpikir. Kita begitu terjebak dalam kehidupan, bahwa kita tidak banyak berpikir seperti untuk apa kita hidup dan mengapa kita hidup. Terkadang kamu perlu menjeda hidupmu, berhenti dan berpikir. Jangan terpengaruh hanya oleh warisanmu. Seperti karena aku lahir di Inggris, gereja Inggris, aku akan menjadi seorang Kristen. Dan itu berarti jika aku lahir di Israel, aku akan menjadi seorang Yahudi. Jadi bukan tentang apa kebenarannya, hanya tentang apa yang aku warisi. Aku tidak merasa agama harus menjadi warisan. Kita harus mencari kebenaran, dan kita harus mencari tahu.